Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, berjumpa lagi dengan saya Mujibullah, peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 34 Kelompok 1. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan learning journal dalam bentuk mind map tentang nilai-nilai dasar PNS, yaitu anti korupsi. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah penjelasan anti korupsi. Ada dua subbab yang akan kita bahas, yaitu sadar anti korupsi dan semakin jauh dari korupsi. Sadar anti korupsi. Yang pertama kita bahas dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Kehidupan telah diciptakan dengan penuh harmoni, semua berjalan sesuai dengan orbitnya. Ketika sesuatu mengalami penyimpangan, maka terjadi kerusakan di muka bumi. Penanganan korupsi perlu diselesaikan secara komprehensif, karena korupsi adalah masalah kehidupan. Dampak dan bahayanya bisa berpengaruh secara panjang dan merusak kehidupan. Yang kedua, pengertian korupsi. Apakah tindak pidana korupsi itu? Tindak pidana korupsi sama dengan tindak pidana plus korupsi. Apa itu tindak pidana? Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dan apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermodal, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan juga umum. Yang ketiga, tindak pidana korupsi. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait dengan tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31/1999, Nomor Undang-Undang 20/2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ke-7 gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP Pasal 1 Ayat 1 Sub C Undang-Undang Nomor 3/71. Yang keempat, niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability Anda. Apalagi ketika menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia dengan keyakinan akan ketuhanan yang Maha Esa, maka kehidupan akan disadari sebagai 3 episode utama, yaitu sebelum kehidupan dunia sendiri, dan kehidupan pasca dunia. Penyimpangan secara sosial terjadi ketika manusia menyimpang atau lupa pada perjanjian mereka dengan Tuhannya pada saat di alam roh. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik. Selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, jadi hubungan konsekuensi tersebut idealnya dapat menjamin bahwa pemilik spiritual accountability yang baik akan mendorong public accountability yang baik pula. Dan tentunya tidak akan tergerak dan mempunyai niat sedikit pun untuk membuat kerusakan di muka
termasuk di dalamnya adalah melakukan korupsi. Sebaliknya, justru akan mempunyai niat yang sangat kuat untuk menghindari korupsi. Komitmen integritas. Saat Anda telah mencapai kesadaran anti korupsi secara menyeluruh dan utuh, maka hal tersebut tidak akan sampai menjadi semangat, namun akan terus bergerak hingga menjadi komitmen integritas. Anda sudah melangkah lebih jauh, bukan sekedar menghindar, namun mencari solusi terhadap fenomena korupsi. Yang kelima, Indonesia bebas dari korupsi. Level komitmen Anda yang semakin tinggi akan memudahkan untuk mendapatkan impian Indonesia yang bebas dari korupsi atau Indonesia dengan budaya integritas yang tinggi. Kemudahan tersebut diperoleh karena sebelumnya telah mendapatkan hakikat atau makna dari upaya pemberantasan korupsi. Impian tersebut merupakan terminal antara perjalanan untuk mencapai tujuan nasional. Dengan korupsi yang dapat dikendalikan sebagai sebuah hasil dari tercapainya integritas nasional dan wujud sinergi dari berbagai organisasi dan pilar yang telah berintegritas, yang dibangun oleh orang-orang yang berintegritas, dalam konteks ini disebut tunas integritas. Selanjutnya, subpoin yang kedua yaitu semakin jauh dari korupsi. Yang pertama, tunas integritas. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Maka pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Peran tunas integritas. Para tunas integritas diharapkan dapat menjalankan peran strategis dalam organisasi, berupa yang pertama menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Dan yang ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Yang kedua, identifikasi nilai dasar anti korupsi. KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi dan dihasilkan sebanyak 9 nilai anti korupsi sebagai berikut. Yang pertama, jujur, kedua, peduli, ketiga, mandiri, keempat, disiplin, 5, tanggung jawab, keenam, kerja keras, 7, sederhana, 8, berani, dan yang ke-9, adil. Tunas integritas selanjutnya ialah penyelarasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi. Saat ini, setiap organisasi biasanya sudah menentukan nilai dasar organisasinya. Tentunya nilai anti korupsi diharapkan masuk di dalamnya, terutama nilai inti anti korupsinya yang telah Anda identifikasi. Lebih jauh lagi jika nilai organisasi selaras dengan nilai anti korupsi, upaya penyelarasan nilai tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa para pegawai yang mengusung integritas atau anti korupsi mendapatkan payung yang tepat di dalam organisasinya. Tunas integritas yang selanjutnya ialah penanaman nilai dan integritas. Ada 3 proses sosial yang berperan dalam proses perubahan sikap dan perilaku, yaitu kesediaan, identifikasi, dan internalisasi. Poin yang kedua, semakin jauh dari korupsi, yaitu dengan bangun sistem integritas. Yang pertama, reframing kultur. Salah satu contohnya adalah upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Unsur-unsur yang membentuk kolusi, baik perilaku, ucapan, emosi, maupun pikiran atau paradigma, atau kita sebut sebagai konten, dilakukan perubahan
atau dikembalikan orientasi atau konteks menjadi gotong royong yang sebelumnya telah menjadi budaya yang sangat kuat di masyarakat Indonesia. Yang kedua, shading of integrity. Shading of integrity merupakan upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Seakan menjadi suatu pertempuran antara integritas dan korupsi, saling memperkuat untuk mempengaruhi pegawai negeri di Indonesia. Terdapat 3 aspek penting yang perlu disadari terkait pertempuran antara integritas dan korupsi. Yang pertama, koruptor menggoda biasanya pada saat seseorang sedang di luar sistem. Yang kedua, koruptor menggoda biasanya pada saat keadaan sepi dan rahasia. Dan yang ketiga, koruptor menggoda dengan beragam cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan. Bangun sistem yang terakhir ya dengan sistem integritas organisasi. Bangsa Indonesia termasuk di dalamnya pegawai negeri sipil membutuhkan individu-individu yang integritasnya sudah terinternalisasi dengan baik dalam dirinya. Berbicara internalisasi berarti berbicara sistem nilai, dan konsekuensinya terkait erat dengan kemampuan untuk melakukan perubahan dalam tatanan bawah sadar. Pertama, ada leadership risk, yaitu keberuntungan apabila jika dalam lingkungan kerja terdapat seorang pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi, karena implementasi berbagai upaya pemberantasan korupsi akan efektif, efisien, dan berintegritas jika dilakukan atau dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas tinggi. Kemudian pengendalian dan penyelarasan organisasi. Sistem integritas dimulai dengan terciptanya iklim ketik. Kemudian pengendalian dan penyelarasan organisasi. Sistem integritas dimulai dengan terciptanya iklim etika yang kuat, yaitu kondisi organisasi di mana kode etiknya telah terinternalisasi dengan kuat pada individu, sehingga penyelarasan dan pengendalian organisasi dapat dijalankan dengan baik, tujuan organisasi maupun pribadi tercapai dengan cara-cara yang bermoral dan berakhlak. Kemudian komponen sistem integritas. Indonesia terkait dengan konsep dan sistem relatif selalu mengikuti perkembangan, namun yang menjadi pekerjaan rumahnya adalah bagaimana menyesuaikan dengan konteks dan situasi Indonesia yang tentunya mempunyai karakteristik tersendiri, dan bagaimana menyelaraskan sistem yang ada agar tidak saling tumpang tindih. Dan yang terakhir adalah kematangan praktek sistem integritas. Nah, bagaimana Sobat Latsar? Setelah menyaksikan video tadi, saya berharap kita dapat memahami nilai-nilai dasar PNS, terutama anti korupsi ini, sehingga mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Demikian video dari saya. Salah dan hilaf mohon maaf. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.